Mereka harus membobol lantai karena inilah satu-satunya opsi terakhir untuk keluar dari apartemen mereka. Hal aneh sudah terjadi karena tiba-tiba ada dinding hitam yang tidak bisa dihancurkan menutupi sekeliling apartemen dan mereka berencana untuk keluar lewat bawah tanah. Sehingga mau tidak mau mereka yang berada di lantai 3 harus membobol lantai untuk turun ke kamar bawah dan seterusnya. Setelah berhasil membuat lubang untuk turun ke lantai 2, kamar ini terlihat kosong, namun tiba-tiba pemiliknya keluar dan langsung menodongkan senjata. Bapak tua ini mengira tim mau merampas semua persediaan makanan yang dimilikinya. Untunglah cucu kakek ini cepat keluar dan menenangkan situasi. Karena sama-sama dalam kondisi putus asa, akhirnya mereka diizinkan untuk turun lewat kamar kakek tua ini. Lea yang sempat terbangun saat subuh menceritakan kalau dinding hitam itu muncul begitu cepat. Namun tim menemukan hal yang mencurigakan karena alat pendeteksi api di apartemen mereka yang baru selesai direnovasi ini ternyata terpasang kamera tersembunyi. Tentu saja sekarang kecurigaan mereka tertuju pada pemilik apartemen ini karena dialah yang memasang semua alat pendeteksi api ini. Karena kamar pemilik apartemen ada tepat di sebelah kamar mereka, mereka langsung membobol dinding itu untuk masuk ke dalam sana. Namun kamar pemilik apartemen ini terlihat sepi. Setelah menerobos masuk ke kamar pemilik apartemen mereka yang kini penuh dengan keanehan, mereka bingung mengapa kamar ini begitu sepi dan saat masuk ke dalam, mereka menemukan pemilik apartemen sudah tak bernyawa dan kondisinya begitu menyedihkan. Olive yang terlihat itu langsung terkena panic attack. Mereka semua semakin yakin kalau ada yang sengaja mengurung mereka dan satu persatu dari mereka akan meninggal. Pada akhirnya mereka harus kembali ke rencana awal, yaitu turun ke ruang bawah tanah. Tapi masih ada satu kamar lagi yang harus dilewati. Cepat-cepat mereka membobol lantai kamar lantai 2 ini. Namun karena terlalu bersemangat, lantainya malah roboh. Untunglah tim yang tertimpa reruntuhan masih sadar dan tidak mengalami cedera parah. Mereka semua sekarang sudah berada di kamar lantai dasar. Namun kakek penghuni lantai 2 tadi malah tak mau ikut turun dan tetap berada di kamarnya saja. Bersusah payah cucunya meyakinkan bahwa tidak ada lagi cara untuk keluar melainkan mencoba ikut rencana ini. Namun ada orang yang tiba-tiba keluar dari lantai dasar ini dan mengaku sebagai teman pemilik kamar. Ternyata pemilik kamar sudah meninggal dunia katanya setelah mencoba menerobos dinding dan tersengat gelombang elektromagnetik yang membuat jantungnya terhenti. Namun Lea menemukan catatan-catatan aneh milik penghuni kamar. Tapi pria ini terus berusaha meyakinkan bahwa pemilik kamar ini meninggal karena stres saat mencoba keluar. Lantai terus dihancurkan agar mereka bisa turun ke ruang bawah tanah. Inilah satu-satunya rencana terakhir untuk keluar dari apartemen yang kini sudah terkurung dinding hitam misterius yang tak bisa dihancurkan. Mereka yakin kurungan hitam itu tidak mungkin akan sampai ke bawah tanah dan di bawah sini ada jalan yang terhubung ke jalur kereta. Pintu itu sudah tepat di depan mereka. Mengira sudah akan selamat, namun saat